Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai Amerika Serikat sebagai negara tujuan berbisnis. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pradita Kusuma Wardani. Di sini saya akan menjelaskan budaya bisnis di Amerika Serikat. Jadi sebelum mengetahui bagaimana untuk berbisnis di negara Amerika Serikat, kita juga perlu tahu atau memahami kenapa kita harus memahami budaya bisnis internasional. Nah, jadi hal ini tuh berkaitan dengan bisnis antar negara. Hal yang pertama kali perlu kita sadari ini adalah memahami institusi bisnis yang berasal dari sistem dan format budaya lain, di mana pemahaman ini akan memberikan wawasan kultural yang sangat berharga. Nah, tapi nih kenyataannya menunjukkan diperkirakan 30-50% manajer internasional gagal karena kelemahan mereka ini untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. Nah, mungkin langsung masuk ke budaya bisnis di Amerika Serikat sendiri. Jadi kalau gaya komunikasi orang Amerika Serikat dalam berbisnis ini langsung atau direct. Jadi mereka ini tidak menuntut melakukan bisnis dengan orang yang sudah dikenal baik sebelumnya. Lalu di Amerika Serikat, waktu ini adalah komoditi yang sangat penting. Mereka menggunakan waktu atau menghabiskannya seperti mereka menyimpan uang di bank. Jadi Amerika ini menganggap karakteristik kepribadian dan nilai-nilai ini didasarkan pada bagaimana orang menggunakan waktu. Misalnya, orang yang selalu tepat waktu ini dianggap orang yang baik dan juga dapat diandalkan. Nah, ada tambahan sedikit. Jadi, budaya organisasi orang Amerika Serikat ini terkait dengan inovasi. Jadi, mereka ini akan menciptakan berbagai inovasi dalam meningkatkan kemajuan perusahaan mereka. Nah, orang Amerika Serikat juga menganut prinsip kapitalisme, yaitu memupuk kekayaan sendiri serta mengutamakan atau menganut prinsip kepemimpinan dan juga budaya feodal yang mengutamakan perbedaan harkat dan martabat antar petinggi dan bawahan atau atasan dan juga karyawan. Selanjutnya ada sosial dan lingkungan yang akan dijelaskan oleh Cinta Hanura. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Cinta Hanura dan saya akan menjelaskan sosial lingkungan di Amerika Serikat. Selain budaya bisnis, kita pun harus memperhatikan sosial lingkungan untuk melakukan bisnis di Amerika Serikat. Amerika Serikat ini adalah salah satu negara multi-etnik dan multikultural di dunia, yaitu tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnik, tradisi, dan nilai-nilai. Hal tersebut diakibatkan karena imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Iklim dan geografi Amerika Serikat juga sangat beragam, dan negara ini menjadi tempat tinggal bagi beragam spesies. Lalu kebiasaan warga Amerika Serikat cenderung menilai sesuatu berdasarkan prestasi sosial ekonomi secara umum dianggap sebagai atribut yang positif. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai ekonomi. Ekonomi Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia dengan PDB nominalnya tercatat sebesar 15,8 triliun dolar pada tahun 2012, yang merupakan seperempat dari PDB nominal dunia, dan PDB berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja atau KKBB Amerika Serikat juga merupakan terbesar di dunia dan merupakan 1/5 dari PDB KKB dunia. Ekonomi Amerika Serikat merupakan ekonomi campuran yang mengalami pertumbuhan PDB yang stabil dan memiliki tingkat pengangguran yang rendah sebesar 7,7%. Dan tingkat penelitian dan penanaman modal yang tinggi, serta indeks kemudahan berbisnis yang dibuat oleh bank di dunia berada di peringkat 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alika Titan Kalila. Sekarang saya akan menjelaskan kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi untuk ditingkatkan dari nilai perdagangan saat ini sekitar 30 miliar. Duta Besar Amerika Serikat juga untuk Indonesia, yaitu H.E. Sung Kim, meyakini adanya kepentingan dan komitmen yang kuat dari kedua negara. Membahas isu terkait
Duta besar ini juga membahas isu terkait upaya peningkatan kerjasama bidang ekonomi secara bilateral. Hal ini tentunya menjadi peluang yang baik bagi kedua negara untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan internasional dan juga ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karissa Aulita Sagina yang akan menjelaskan tentang kebijakan di Amerika Serikat. Jadi, pada masa presiden sekarang, kebijakan proteksionisme masih diterapkan seperti pada pemerintahan sebelumnya oleh Donald Trump. Amerika Serikat memberikan kebijakan tarif yang cukup tinggi bagi hampir seluruh negara, mulai dari 10% hingga 50%. Hal ini dilakukan agar Amerika Serikat dapat kembali menjadi pemegang kekuatan ekonomi dunia, karena saat ini kawasan Asia sudah menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang paling dinamis. Kebijakan yang diterapkan oleh Presiden baru Amerika Serikat, yaitu Joe Biden, mengarah pada kebijakan multilateral dan diplomasi. Beda dengan pemerintahan sebelumnya dengan Donald Trump yang menerapkan unilateralisme. Joe Biden berkomitmen untuk melakukan pembaruan aliansi dan menormalisasi hubungan Amerika Serikat dengan sejumlah negara sekutu, khususnya negara Uni Eropa dan Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Joe Biden juga memfokuskan kebijakannya untuk mengatasi isu ekonomi dan sosial seperti membawa Amerika Serikat pada kesepakatan Paris dalam mengatasi isu iklim dan mengkonfrontasi penyalahgunaan ekonomi Tiongkok karena dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Amerika Serikat. Cukup sekian dari saya. Baik, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara tujuan berbisnis dilihat dari budaya bisnis, sosial lingkungan, ekonomi, kerjasama dan juga kebijakan sangat cocok khususnya bagi Indonesia untuk menjalin perdagangan internasional dan juga menjalin kerjasama di bidang ekonomi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.